Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman Prodi F kelas malam, kelas B, C, dan D, mohon maaf untuk minggu ini saya tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara sinkron ya, karena berbenturan juga dengan visitasi saya di PPL, baik di Prodi Teknik Informatika ataupun di Teknik Geomatika, di mana pada hari-hari dalam minggu ini saya perlu mendampingi di beberapa workspace ya. Jadi seperti yang minggu kemarin kita sudah singgung, kita mau melaksanakan secara sinkron terkait materi statistika deskriptif lanjutan, akan tetapi terkendala hal tersebut. Oleh karena itu untuk hari ini perkenankanlah saya untuk melaksanakan perkuliahannya secara asinkron. Oke ya. Oke, izin saya share screen ya. Baik. Jadi kita sudah masuk ke materi ukuran keragaman ya, di mana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait ukuran dispersi. Di sini Anda bisa melihat untuk yang data ya, ada data tunggal dan berkelompok, di mana untuk setiap data ini kita perlu memperhatikan apa itu jangkauan, apa itu simpangan rata-rata, simpangan baku, dan untuk yang data berkelompok kita juga bisa melihat apa itu jangkauan dan simpangan bakunya. Jadi ukuran dispersi itu tidak hanya sebatas data saja, tapi juga jenis. Itu dibedakan ada mutlak dan relatif. Kemudian berdasarkan definisinya ada konsep terkait data, penyebaran dan pusat, serta alasan penyebaran karena nilai, penyebaran karena sama, perbedaan ataupun perhitungan pusat. Serta menyajikan beberapa data baku, koefisien variasi, dan kurva yang memiliki kemanjangan atau keruncingan. Oke, apa itu dispersi? Dispersi itu adalah variasi data atau keragaman data. Definisinya adalah dispersi merupakan data yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusatnya data atau ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Nah, misalnya Anda lihat di sini ada contoh 3 kelompok data yang memiliki rataan hitung yang sama, yaitu 50. Data yang pertama itu terdapat 5 nilai yang masing-masing nilai itu nilai sama ya, 50, 50, 50, 50, atau datanya. Hal ini disebut dengan data homogen. Rata-rata hitungnya adalah 50. Kemudian ada sekelompok set data yang terdiri dari 5 nilai juga yang memiliki perbedaan nilai yang fluktuatif, ada yang 50, 40, 30, 60, dan 70, dan ini sifatnya heterogen. Dan ketika dirata-ratakan, dia nilainya 50. Ada juga set data yang terdiri dari beberapa nilai yang lebih fluktuatif nilainya, dan sifatnya heterogen. Ada 100, 40, 80, 20, dan 10. Di mana kelompok data yang ketiga ini, dia lebih heterogen dibandingkan yang kelompok data yang sebelumnya, atau kelompok data yang C ini lebih heterogen dari kelompok data yang B. Kalau misalkan kita buat dalam suatu kurva, ketika kita menguploadkan data homogen, maka kita bisa menampilkan sebuah garis lurus di mana nilai pertama sampai ke nilai kelima itu nilainya 50, sehingga dia tidak ada penyimpangan dari rata-ratanya, sehingga nilainya adalah stagnan di nilai 50. Tapi kalau yang relatif homogen atau yang heterogen, itu nilainya itu bisa berpencar-pencar ya, yang dia akan mendekati rata-ratanya. Ada juga yang heterogen yang sangat fluktuatif, di mana jarak antar data dengan rata-ratanya atau jarak antar data yang terbesar dan terkecil itu simpangannya besar. Jadi meskipun rata-ratanya sama, ukuran keragamannya itu pasti berbeda. Nah, disinilah kita akan mempelajari terkait dispersi data tunggal.
meliputi jangkauan, simpangan rata-rata, dan simpangan baku, serta dispersi data berkelompok yang meliputi jangkauan dan simpangan baku. Oke, kita akan pelajari satu persatu, mulai dari definisinya ya. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum dalam suatu kelompok atau susunan data. Jangkauan dilambangkan dengan notasi R kecil. Nama lainnya adalah nilai jarak atau dapat ditulis dengan notasi N besar, J besar. Sifatnya adalah jangkauan merupakan ukuran keragaman yang paling sederhana. Jangkauan sangat peka terhadap data dengan nilai terbesar dan nilai terkecil. Semakin kecil nilai R, maka kualitas data akan semakin baik, karena perbedaan antar datanya tidak begitu jauh. Sebaliknya, semakin besar nilai R, maka kualitasnya semakin tidak baik. Nah, ini adalah contoh persamaan untuk jangkauan data tunggal. Rumusnya adalah Xn min X1. Xn itu adalah X terbesar ya, atau nilai maksimum, atau nilai terbesar kurangi X pertama, atau nilai minimum atau nilai pertama jika data itu diurutkan dari data terkecil sampai ke data terbesar. Contohnya, diketahui data yang berurutan sebagai berikut 20, 30, 50, 70, dan 100. Tentukan nilai jangkauan data. Kita tinggal kurangkan nilai terbesarnya itu X5 yang nilainya 100 dikurangkan dengan nilai terkecil atau X1 yaitu 20 sehingga jangkauannya adalah 80. Kemudian untuk jangkauan data berkelompok, persamaannya adalah R sama dengan nilai tengah kelas terakhir kurangi nilai tengah kelas pertama. Bisa juga R atau jangkauan data berkelompok itu diperoleh dengan batas atas kelas terakhir dikurangi batas bawah kelas pertama. Contohnya berikut. Data berat badan 100 mahasiswa suatu perguruan tinggi, tentukan nilai jarak dari data tersebut. Ini ada suatu set data 100 mahasiswa yang dibuat dalam bentuk distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi pada minggu lalu kita sudah bahas ya. Bagaimana tahapan pembuatan distribusi frekuensi ya. Kita tentukan range-nya, kita tentukan kelas intervalnya, kemudian kita tentukan interval kelasnya, baru kita memasukkan frekuensi pada setiap kelas interval. Di sini contohnya dibuat menjadi 5 klasifikasi ya, di mana setiap klasifikasi itu ada 3 data ya, ada 3 nilai yang dapat ditampung pada setiap kelas intervalnya. Ya. Kemudian di kolom yang kedua ini adalah banyaknya jumlah mahasiswa yang masuk di masing-masing kelas interval tersebut. Nah, diketahui kelas interval pertama 60-62 kg ada 5 mahasiswa, kemudian 63-65 ada 18 mahasiswa, dan seterusnya sampai di kelas interval yang kelima yaitu dari 72-74 kg ada 8 mahasiswa. Kemudian kita dituntut untuk menghitung jangkauan data berkelompok. Kita bisa menentukan dengan menggunakan 2 persamaan. 2 persamaan pertama jika kita menggunakan nilai tengah. Misalnya kita ketahui nilai tengah kelas pertama, kita lihat di sini kita harus mereview kembali materi tentang median. 60, 61, 62, ada 3 data berarti ketika interval kelasnya itu ganjil, maka nilai tengahnya itu adalah hasil dari yang nilai akhir ditambah nilai awal yang hasilnya kemudian dibagi 2. Di sini ketemunya adalah 61. Kemudian nilai kelas terakhir 72 dan 74, maka nilai tengahnya adalah 73. Sehingga jangkauannya bisa kita hitung dengan cara nilai tengah kelas terakhir kurangi nilai tengah kelas pertama, di mana nilai kelas terakhir kita peroleh 73 dikurangi nilai tengah kelas pertama yaitu 61. Ketemunya jangkauannya adalah 12. Kemudian jika kita menggunakan cara yang kedua, di mana jangkauan itu dihitung dengan menghitung antara batas atas kelas terakhir kurangi batas bawah kelas pertama, maka kita perlu menghitung berapa nilai batas bawah kelas pertama. Di sini kan 60 ya, 60 kemudian ketelitian nilainya kan 1 karena setiap kelas interval itu kan intervalnya 1 nilainya ya, 60, 61, dan 62.
Sehingga di sini 60 dikurangi 0,5, ketemunya 59,5. Kemudian batas atas kelas terakhir yaitu 74 ya. 74 ditambah 0,5 karena ini kita ingin cari batas atas. Setengah dari ketelitian nilainya ya. Sehingga ketemunya adalah di sini 74,5. Oleh karena itu, maka jangkauan bisa dihitung dengan menggunakan cara yang kedua untuk menghitung jangkauan data per kelompok ini, di mana batas atas kelas terakhir dikurangi batas bawah kelas pertama. Sehingga hasilnya adalah 74,5 kurangi 59,5, hasilnya 15. Hasilnya memang berbeda karena cara satu cenderung menghilangkan kasus yang ekstrem. Kemudian ada istilah lagi namanya adalah simpangan rata-rata. Kita mulai dari yang data tunggal dulu. Simpangan rata-rata adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan banyaknya data. Lambang simpangan rata-rata ditulis dengan notasi S besar R besar atau SR. Rata-rata. Berikut adalah persamaan untuk menghitung simpangan rata-rata data tunggal. SR atau simpangan rata-rata bisa kita peroleh dengan menggunakan persamaan sigma mutlak dari XI min X bar dibagi N ya. Jadi XI itu apa? XI itu adalah frekuensi data ke I dikurangi X bar itu adalah rata-rata, kemudian N itu adalah banyaknya data pengamatan. Bisa juga jika kita menggunakan median ya, dengan cara X sigma dari XI median dibagi N. Nah, kita bisa lihat contoh kasusnya. Diketahui data sebagai berikut, 30, 40, 50, 60, dan 70. Tentukan simpangan rata-rata dan simpangan mediannya. Jawabannya sebagai berikut. Ya. Kita jumlahkan keseluruhan datanya, mulai dari 30, tambah 40, tambah 50, tambah 60, dan tambah 70. Kemudian hasilnya kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data berjumlah 5, sehingga hasilnya adalah 50. Kemudian, dari contoh kasus yang di atas, kita juga mendapati bahwa median dari susunan set data tersebut adalah 50. Nah, sehingga kita bisa menghitung simpangan rata-ratanya berikut. Simpangan rata-rata adalah jumlah dari selisih antara nilai pada frekuensi I dikurangi nilai rata-rata pada data tersebut, dijumlahkan, kemudian nanti hasilnya dibagi N. Nah, dimulai dari yang nilai yang pertama 30 kurang 50. Kita gunakan data mutlak supaya menghasilkan nilai yang selalu positif. Kemudian tambah 40 min 50, ini juga dimutlak, tambah 50 min 50 dimutlak, tambah 60 min 50 dimutlak, tambah 70 min 50. Sehingga diperoleh simpangan rata-ratanya adalah 60 dibagi 5 atau ketemunya adalah 12. Kemudian bagaimana kita menghitung simpangan median? Simpangan median juga dapat menggunakan persamaan yang tadi saya singgung ya, di mana simpangan rata-rata dengan menggunakan median bisa kita peroleh dengan sigma dari selisih antara XI kurangi mediannya, yang kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Nah, XI-nya mulai dari X yang pertama, 30 mediannya, 50 di sini sebagai median ya, kemudian dimutlakkan, ditambah 40 kurangi 50 dimutlakkan, kemudian 50 kurangi 50 dimutlakkan, kemudian 60 kurangi 50 dimutlakkan, dan 70 kurangi 50 yang dimutlakkan. Hasil dari perhitungan di atas, kemudian kita bagi 5. Diperolehlah 60 bagi 5, ketemunya adalah 12. Jadi caranya hasilnya sama ya dengan simpangan rata-rata tadi. Kemudian bagaimana ketika kita dituntut untuk menghitung simpangan rata-rata dari data berkelompok? Untuk data berkelompok, kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. Caranya simpangan rata-rata sama dengan sigma F. F dari selisih XI min X bar. F itu apa? Banyaknya frekuensi data. XI itu apa? Frekuensi data ke I dikurangi rata-ratanya.
dibagi dengan frekuensi keseluruhan. Nah, untuk lebih mudah kita bisa melihat kasus sebagai berikut. Di sini diketahui ada 7 kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelas interval kelas yang masing-masing memiliki nilai X ya. Sebagai berikut ya. 15, 28, 41, 54, 67, 80 dan 93 ya. Kemudian pada setiap interval kelas kita hitung frekuensinya. Jadi dari kelas yang pertama mulai dari nilai 9 ke 21 itu frekuensinya adalah 3. Kemudian kelas yang kedua 4 dan seterusnya sampai yang kelas ke-7 adalah berjumlah 6. Yang ketika kita jumlahkan itu hasilnya adalah 60. Selanjutnya kita bisa melakukan perhitungan rata-ratanya. Kalau rata-ratanya sudah diperoleh, maka kita bisa menghitung selisih antara XI ya. XI dibagi X bar. Jadi XI kurang X bar hitung XI kurang X bar, XI berarti ini X1 kurangi X bar, X1 kurang X bar, maaf X2 kurang X bar, X3 kurang X bar, X4 kurang X bar, X5 kurang X bar, X6 kurang X bar, dan X7 kurangi X bar ya. Kemudian hasil setiap ini kita kalikan dengan frekuensinya. 3 kali 50,92 ketemunya 152,76, kemudian 4 kali 37,92 ketemunya 151,68 dan seterusnya kita hitung. Kemudian kita jumlahkan frekuensi dikali selisih antara XI min X bar ini ketemunya adalah 998,76. Selanjutnya, simpangan rata-rata itu bisa kita peroleh dari perhitungan ini. 998,76 dibagi dengan jumlahnya frekuensi keseluruhan. Nah, di sini kan ketahui 60 ya. Jadi dibagi 60 ketemunya simpangan rata-ratanya adalah 16,646. Nah, maka apa yang harus diketahui terlebih dahulu? Pada tabel ini kita perlu menghitung rata-ratanya dulu. Baru rata-ratanya itu digunakan apa? Digunakan untuk mengisi kolom keempat ini. Kolom keempat ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari data, kolom 2 dikurangi rata-rata datanya. Kemudian kita mengenal ada yang istilahnya varians. Varians adalah ukuran keragaman yang melibatkan seluruh data. Varians merupakan rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai data terhadap nilai rata-rata hitung. Varian didasarkan pada perbedaan antara nilai tiap observasi, XI dan rata-rata, X bar untuk sampel, dan rho untuk populasi. Nah, ini ada varian untuk data tunggal, itu dibedakan ketika kita menghitung sampel ataupun populasi. Ketika kita menghitung sampel, maka kita menggunakan N sebagai banyaknya sampel. Sehingga ketika kita menghitung varian yang dinotasikan dengan S pangkat 2 atau varian sampel, ya, dapat diperoleh dengan menghitung sigma dari XI min X bar. XI adalah data ke I, kurangi X bar adalah rata-rata sampel, dibagi N adalah banyak sampel, kurangi 1. Kemudian untuk rumus yang populasi, varian dinotasikan dengan rho ya, rho pangkat 2, yang ini merupakan varians populasi, di mana varians populasi diperoleh dengan sigma dari XI atau data ke I kurangi rata-rata populasi yang kemudian hasilnya dikuadratkan dibagi dengan N. N besar adalah banyaknya populasi. Kemudian untuk data berkelompok juga hampir identik ya. Yang membedakan di sini berarti adalah ketika data berkelompok berarti untuk setiap
kelas interval itu kan memiliki nilai frekuensi ya. Jadi di sini untuk menghitung varian sampel yang dinotasikan dengan S pangkat 2 diperoleh dengan sigma atau total keseluruhan dari frekuensi data ke I dikali XI min X bar atau rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, yang hasilnya kemudian dibagi dengan sigma dari frekuensi data ke I yang dikurangi 1. Begitu juga untuk menghitung menggunakan rumus varians data per kelompok untuk yang populasi, di mana varians populasi itu diperoleh dengan sigma FI atau frekuensi kelas ke I dikali XI min rata-rata populasi, kemudian hasilnya dikuadratkan. Yang mana kemudian ini kita bagi dengan sigma FI atau frekuensi kelas ke I. Ya, perbedaannya di sini. Ya, kalau di sampel itu dia kita kurangkan 1, tapi kalau di populasi itu kita tidak kurangkan 1. Dan yang kedua adalah di sini kita menggunakan rata-rata populasi. Kalau rumus sampel di sini, X-bar-nya ini kita menggunakan rata-rata sampel. Kemudian ada istilah lagi yang namanya adalah simpangan baku. Nah, kita mulai dari data tunggal dulu ya. Simpangan baku adalah akar kuadrat positif dari varians. Simpangan baku diukur pada satuan data yang sama, sehingga mudah untuk diperbandingkan. Simpangan baku paling banyak digunakan karena mempunyai sifat-sifat matematis yang sangat penting dan berguna untuk pembahasan teori dan analisis. Simpangan baku dilambangkan dengan notasi S besar. Nama lainnya adalah standard deviation ya, atau standar deviasi dapat ditulis dengan notasi S besar dan D besar atau SD. Kelompok data yang heterogen mempunyai simpangan baku yang besar. Simpangan baku populasi sering dipakai. Nah, ini contohnya adalah simpangan baku data tunggal untuk yang sampel. Di sini simpangan baku sampel atau S besar itu diperoleh dengan sigma XI min X bar yang hasilnya dikuadratkan kurang dibagi N-1, di mana X ini adalah data ke I, dikurang X bar ini adalah rata-rata sampel. Dan N di sini adalah banyaknya sampel. Nah, ini kita bisa juga menggunakan persamaan yang lain ya, seperti akar S atau simpangan baku sampel kita peroleh dari akar dari 1 per N-1 dikali sigma X1 dikuadratkan dikurangi sigma X1 sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat yang kemudian dibagi N. Atau menggunakan persamaan yang di bawahnya, di mana simpangan baku sampel diperoleh dari akar dari N kali sigma dari XI kuadrat kurangi sigma dari XI yang hasilnya kemudian dikuadratkan dibagi N kali N-1. Nah, kemudian simpangan baku untuk data tunggal, jika dia menggunakan rumus populasi, maka kita bisa menghitung simpangan baku populasi bisa kita peroleh dari akar dari sigma ya, XI min rata-rata populasi ya, dikuadratkan kemudian dibagi dengan N besar. N besar itu adalah banyaknya populasi. Atau simpangan baku populasi bisa kita peroleh dari akar dari 1 per N besar yang kemudian dikalikan dengan sigma XI kuadrat kurangi sigma XI yang hasilnya kemudian dikuadratkan dibagi dengan N besar. Nah, contohnya berikut. Diketahui data upah bulanan karyawan suatu perusahaan dalam ribuan rupiah. Hitunglah simpangan baku dari data tersebut. Di sini ada diketahui data upah bulanan karyawan suatu perusahaan ya. Kolom pertama itu adalah XI ya. XI itu adalah X yang pertama sampai X yang kelima. Kemudian di yang kedua itu adalah upah bulanan suatu karyawan ya. Yang pertama adalah 30, 40, 50, 60 dan 70. Kemudian yang kolom ketiga adalah hasil kuadrat dari upah bulanannya. Jadi kalau misalnya 30 dikuadratkan jadi 900, 40 dikuadratkan jadi
1.600 dan seterusnya sampai yang nilai kelima atau X5 adalah 4.900. Kemudian kita lihat ini ada X1 sampai X5, berarti banyaknya banyaknya data ada 5, kemudian ini total nilai X-nya ya. Di sini nilai X-nya atau nilai datanya adalah 250, kemudian nilai kuadrat dari datanya adalah 13.500. Baru kita bisa menghitung simpangan baku untuk data tunggal. Ya, kita menggunakan persamaan yang ini ya. Ya, ada beberapa alternatif. Nah, kita menggunakan yang rumus populasi. Kenapa rumus populasi? Karena ini semua data pada populasi data ini kita pakai semuanya. Sehingga 1/n dikali sigma XI pangkat 2 kurangi sigma XI yang hasilnya dikuadratkan atau dipangkat 2 kan, dibagi dengan banyaknya data. Seperti yang kita ketahui, banyaknya data adalah 5, berarti 1/5. Kemudian sigma XI kuadrat ya, sigma XI kuadrat itu adalah ini. Ini adalah XI kuadrat di mana upah bulanan pada setiap karyawannya itu kita kuadratkan. Ya, kita jumlahkan ketemunya 13.500 ya, berarti ini 13.500 dikurangi dengan sigma XI ya. Ya, kita sigma XI dulu yang kita selesaikan. Nah, ini kan XI-nya ada 30, 40, 50, 60, 70. Kita totalkan ketemunya 250. Ini adalah sigma XI. Nah, sehingga di sini sigma XI-nya 250, ya kemudian nilainya nanti akan dikuadratkan, baru kemudian dibagi 5. Nah, ketemunya simpangan baku data tunggal populasi di sini adalah 14,14. Atau kalau kita buat dalam satuan ribu rupiah, ketemunya adalah 14.140. Kemudian ada simpangan baku data per kelompok. Rumus simpangan baku populasi atau yang umum adalah simpangan baku populasi diperoleh dari akar dari sigma FI. Ya, FI itu adalah frekuensi dari data per kelompok data ke I dikali MI, yang mana MI ini adalah nilai tengah dari kelas ke I, dikurangi rata-rata populasi yang hasilnya kemudian dikuadratkan, dibagi N, di mana N ini adalah banyaknya populasi. Kemudian jika kita menghitung rumus populasi dengan kelas interval yang sama, berarti kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. Simpangan baku populasi sama dengan C. C ini adalah besarnya kelas interval dikali dari akar sigma FI kali DI pangkat 2. FI itu apa? FI itu adalah frekuensi kelas KI. Kemudian DI itu apa? DI adalah simpangan dari kelas KI terhadap titik asal asumsi. Dibagi dengan N adalah banyaknya populasi, kurangi hasil dari perkalian sigma FI kali DI dibagi N besar. Kemudian dikuadratkan. Kemudian kalau misalnya rumus populasi untuk kelas interval yang tidak sama, maka kita bisa menggunakan rumus simpangan baku populasi sama dengan akar dari 1/n dikali dengan sigma FI kali MI kuadrat, di mana FI ini adalah frekuensi kelas I dan MI ini adalah nilai tengah dari kelas ke I. Yang setelah dikuadratkan, kemudian kita kurangi dengan perkalian dari sigma FI kali MI yang hasilnya kemudian dikuadratkan dan selanjutnya dibagi dengan N. Kemudian kita tutup dengan kurung. Nah, kemudian untuk bagaimana dengan untuk kelas yang sama ya, rumus sampel untuk kelas yang sama ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas untuk yang populasi ya. Simpangan baku untuk yang populasi. Sekarang untuk sampel. Untuk kelas yang sama bagaimana? S untuk kelas yang sama berarti kita dapat hitung dengan cara C atau banyaknya besarnya kelas interval dikali akar dari sigma FI kali DI kuadrat ya. FI itu adalah frekuensi kelas KI dan DI itu adalah simpangan dari kelas KI terhadap titik asal asumsi dibagi N, ya, N kecil ya, N kecil berarti banyaknya sampel dikurangi 1, kurangi dari hasil kali dari sigma FI kali DI per N-1 yang hasilnya kemudian dikuadratkan.
Kemudian untuk rumus sampel dengan kelas yang tidak sama, kita bisa menggunakan persamaan simpangan baku sampel sama dengan akar dari 1 per N-1 yang kemudian dikalikan dengan sigma dari FI kali MI kuadrat dikurangi hasil kali dari sigma FI kali MI yang hasilnya kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan N-1. Nah, ini adalah contoh untuk simpangan baku data per kelompok. Misalnya di sini diketahui modal dari 40 perusahaan dalam jutaan rupiah ya adalah sebagai berikut ya, ada 138, kemudian 164, 150 dan seterusnya sampai data yang terakhir adalah 128. Kemudian di sini tentukanlah simpangan baku dari data di atas. Maka terlebih dahulu kita membuat tabel distribusi frekuensi ya. Misalkan di sini kita membuat suatu kelas interval yang sama, yaitu ada 9 kelas interval. Ya. Kemudian di sini ada kelas interval yang pertama itu adalah menampung nilai dari 118 sampai 126. Kemudian kelas yang kedua adalah intervalnya sama ya. 127 kurang 1. Ini ya 9 ya. Oh ini maksudnya interval kelas ya. Interval kelasnya kan 126 kurangi 127 kurangi 118 ya, karena ketika kita menghitung interval kelas berarti nilai 118 ini kita hitung gitu ya. Ketemunya 9 ya. Berarti kelas interval pertama 118 sampai 126, kelas interval kedua 126 sampai 135, sampai dengan kelas interval yang ketujuh adalah 172 sampai 180. Kemudian kita tentukan nilai tengahnya. Nilai tengahnya kalau misalnya interval kelasnya ganjil, maka nilai tengahnya adalah nilai urutan kelima ya. Berarti 18, 19, 20, 21, 22. Berarti ini adalah 122. Nah, begitu juga untuk yang kelas interval yang kedua dan seterusnya sampai kelas interval ke-7. Kemudian dari set data demikian kita buat dalam tabel distribusi frekuensi di mana untuk setiap nilai-nilai yang tertampung pada setiap kelas interval kita hitung berapa jumlah nilai tersebut muncul atau umumnya kita kenal dengan berapa jumlah frekuensinya. Nah, karena ini data berkelompok, berarti kita harus memperhitungkan beberapa hal ya. Yang pertama adalah kita hitung frekuensinya. Frekuensi kita sudah dapatkan ketika kita memasukkan pada tahap keempat dalam pembuatan distribusi frekuensi. Kemudian pada nilai frekuensi ini kemudian kita hitung berapa jumlahnya. Ya. Ada 40 ya karena datanya 40. Kemudian di sini ada D. D itu apa? D adalah simpangan dari kelas ke I terhadap titik asal asumsi. Ya. Jadi simpangannya berapa? Di sini min 3, nah ini min 2, ini min 1, kemudian 0. Ya. 0, kemudian di sini 1, 2, 3. Ya. Kemudian kita jumlahkan, ketemunya 0. Ya. Kemudian D kuadratnya bagaimana? D kuadrat adalah hasil pangkat kuadrat dari nilai D-nya. Misalnya ini min 3 dikuadratkan 9, min 2 dikuadratkan 4, min 1 dikuadratkan 1, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan nih. Ketemunya 28. Kemudian FD. FD ini apa? FD itu adalah hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai D-nya. Ya. Nah, di sini ketemunya 3 kali min 3 ketemunya min 9, 5 kali min 2 ketemunya min 10, dan seterusnya sampai 6. Kemudian kita hitung sigma FI kali DI sama dengan hasil keseluruhan dari kolom yang kelima ini, ketemunya adalah min 9. Kemudian FD kuadrat. Ya. FD kuadrat diperoleh dari mana? FD kuadrat diperoleh dari F dikali D kuadrat. Ya. F kali D kuadrat. Di sini 3 kali 9, 27.
5 kali 4, 20, dan seterusnya sampai kemudian kita jumlahkan keseluruhannya di mana sigma FI kali DI kuadrat sama dengan 95. Baru nilai-nilai inilah nantinya kita masukkan ke dalam persamaan untuk menghitung simpangan baku data berkelompok. Di mana simpangan baku data berkelompok diperoleh dari C dikali akar dari sigma FI kali DI kuadrat per N kurangi perkalian dari sigma FI kali DI bagi N yang kemudian hasilnya bagi 2. Nah, kita masukkan satu-satu. C-nya ini apa ya? C-nya di sini kita lihat besarnya kelas interval. Kelas intervalnya berapa? Kelas intervalnya adalah 9. Nah, di sini 9 ya karena interval kelasnya sama ya. Dikali akar dari 95. 95 itu dapat dari mana? Dapat dari sini ya, karena ini merupakan nilai yang menampung dari sigma FI kali DI kuadrat. Kemudian dibagi 40, 40 dapatnya dari mana? Dapatnya dari, di sini kan ada 40 perusahaan ya. Di sini bagi 40, dikurangi sigma dari FI kali DI ya. Jadi sigma FI kali DI itu yang tertampung di baris terakhir dari kolom kelima, ketemunya min 9, dibagi dengan N. N juga sama 40, yang hasilnya kemudian dikuadratkan ya. Kita kuadratkan dulu min 9 per 40 ini, hasilnya kemudian kita kuadratkan. Baru 9 kali akar dari 95 per 40 itu dikurangkan dari hasil ini. Temunya adalah 13,72. Nah, ini ada contoh yang berikutnya. Ada data nilai ujian statistik dasar dari 50 mahasiswa STMIK MDP disusun dalam tabel berikut ini. Tentukan simpangan baku dari data di samping. Ya. Jadi di sini sudah dibedakan menjadi beberapa kelas interval ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas interval dengan interval kelasnya adalah 10. Kemudian nilai tengahnya karena interval kelasnya genap, maka kita bagi dua data yang berurutan. Nah, sehingga di sini diperoleh nilai tengahnya data urutan ke-5 ke-6. Jadi 34 ditambah 35, hasilnya bagi 2, kemudian 34,5. Kemudian ini 44 ditambah 45, dijumlahkan hasilnya dibagi 2, dan seterusnya. Dan masing-masing untuk kelas interval itu memiliki frekuensi sebagai berikut. Kemudian kita bisa melakukan perhitungan ini. Apa itu M? Kita feedback kembali ke belakang. M itu adalah nilai tengah dari kelas ke I ya. Median kelas I. Sehingga di sini M-nya sudah diketahui ya. M kuadrat adalah hasil dari M di pangkat 2. Temu ya di sini. Kemudian F-nya dapatnya dari mana? Frekuensi dapatnya dari penyusunan tabel distribusi frekuensi ya, atau sudah diketahui di soal ya. Kemudian F kali M adalah frekuensi dikali dengan mediannya atau nilai tengahnya. Kemudian Fm kuadrat bagaimana? Fm kuadrat adalah F, nilai frekuensi dikali dengan nilai tengahnya ya, nilai tengah dikuadratkan. Itu punya dasar seperti ini. Kemudian masing-masing variabel ini kita jumlahkan untuk mendapatkan sigma. Jadi ini misalnya untuk nilai tengahnya ketemu sigmanya adalah 95. Untuk nilai tengah kuadrat hasilnya ketemunya adalah 9025,0. Kemudian frekuensi totalnya adalah 50 ya. Kemudian FM-nya itu ketemunya adalah betul ya. Nah, ini bukan total ya. Jadi ini kita ulang ya. Jadi nilai tengahnya ini adalah mewakili masing-masing kelas interval. Ya, kita cek lagi. Kemudian ini M kuadrat itu nilai tengah kelas interval yang dikuadratkan. Kemudian frekuensi ini adalah jumlah frekuensi pada setiap kelas interval. Di jumlah totalnya adalah 50. Kemudian FM ini adalah F kali M ya, frekuensi kali nilai tengah pada setiap kelas interval. Itu kita jumlahkan totalnya ketemunya adalah 3257. Kemudian yang terakhir adalah
Frekuensi dikali nilai tengah pada setiap kelas yang dikuadratkan, dijumlahkan, ketemunya adalah 226.361,50. Sehingga kita bisa menghitung simpangan baku populasinya sama dengan 1 akar dari 1 per N besar dikali dengan sigma FIMI kuadrat kurangi hasil kali dari sigma FIMI yang hasilnya kemudian dikuadratkan dibagi dengan N besar. Sehingga kita bisa memperoleh hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini akar dari 1 per 50, ya. N-nya berapa? 50 ya, karena kita sudah mendapatkan di sini. Dikali dengan 224.361,50. Ini dapatnya dari mana? Dari FI kali MI kuadrat ya. Ini sigma FIMI dari FIMI kuadrat. Kemudian dikurangi sigma FIMI. Nah, ini kan kita dapatnya sigma FIMI ya 3.257 yang hasilnya kemudian dikuadratkan dibagi dengan N besar di sini adalah 50 ya, banyaknya data. Kemudian ketika kita sudah hitung, kemudian diperolehlah sebesar 16,85. Kita juga bisa melakukan perhitungan statistika deskriptif dengan Excel ya. Jadi ketika Anda memiliki suatu set data, baik itu data tunggal ataupun data berkelompok, Excel itu sudah menyediakan fasilitas untuk dapat melakukan perhitungan data statistiknya. Dengan menu apa? Dengan memilih menu data, kemudian Anda pilih data analisis, ya, akan muncul kotak dialog data analisis, kemudian Anda pilih deskriptif statistik, kemudian Anda tekan OK. Kemudian Anda blok range data yang akan Anda hitung statistika deskriptifnya. Nah, yang Anda blok itu adalah mulai dari B2 sampai dengan B11 ya, bukan dari B1 tapi B2 sampai B11 yang memuat angka-angkanya saja. Kemudian Anda contreng summary statistik, kemudian ketik OK, maka hasilnya adalah seperti ini. Akan diketahui nilai-nilai statistika deskriptif meliputi mean, ya, kemudian standar error, median, nilai tengah, mode itu adalah modus, standard deviation itu adalah standar deviasi atau simpangan baku, kemudian sample variance ini adalah nilai variannya, kurtosis, skewness, range ini adalah selisih adalah antara nilai terbesar kurangi nilai terkecil, kemudian ada nilai minimumnya, nilai maksimumnya, dan sum itu adalah jumlah total datanya dan jumlah atau banyaknya data. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya rekan-rekan. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman dalam pembelajaran statistika deskriptif. Untuk agenda minggu ini silakan jika teman-teman Anda yang masih memiliki hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan via forum ya. Kemudian untuk minggu depan kita akan diskusi dari pengerjaan proyek RPL yang nanti akan kita selaraskan dengan materi-materi yang sudah kita peroleh di mata kuliah statistik. Oke, saya kira cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.